Mulai bulan ini, kau wajib menyetor 4 juta rupiah setiap tanggal 1. Itu kalau kau masih mau numpang tidur dan menumpang hidup di rumah ini. Bu Ratna melempar buku tabungan biru itu ke lantai marmer. Buku kecil itu meluncur, berhenti tepat di ujung sepatu kerja Anindya yang baru saja pulang dari shift panjang. Ingat baik-baik, rumah ini warisan leluhur keluarga suamimu. Ini bukan penampungan untuk perempuan melarat sepertimu. Anindya menunduk. Ia memungut buku tabungan itu dengan tangan yang tenang. Wajahnya tidak menangis. Wajahnya tidak memohon. Di sudut bibirnya justru terukir senyum yang sangat tipis. Lalu, tanpa sepatah kata pun, ia membuka ponselnya dan mentransfer 4 juta itu ke rekening mertuanya. Detik itu juga, Bu Ratna tertawa puas. Ia merasa menang. Di sampingnya, Gilang, sang suami, hanya menggeser layar ponselnya tanpa beban. Mereka berdua tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu bahwa rumah megah yang mereka banggakan ini sudah berpindah tangan setahun lalu. Mereka tidak tahu bahwa nama yang tertera di akta asli rumah ini bukan lagi nama keluarga mereka. Dan uang sewa 4 juta yang baru saja mengalir ke rekening Bu Ratna kelak akan menjadi tali yang menyeret leher wanita itu ke ruang sidang. Halo, Sobat Pencari Keadilan. Selamat datang kembali di kanal kita. Tempat di mana kesombongan selalu dibayar lunas dengan kehancuran. Hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang mertua yang menagih uang sewa kepada menantunya sendiri justru menggali kuburannya dengan tangannya sendiri. Siapkan hati kalian. Mari kita saksikan sampai tuntas. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah rumah sakit swasta besar di Jakarta Selatan. Sudah 8 tahun saya menjadi istri di keluarga ini. 8 tahun yang terasa seperti 8 tahun mengabdi di rumah orang asing. Pagi itu, tubuh saya remuk. Shift saya berakhir pukul 7. Selama 12 jam, saya menutup laporan keuangan kuartal, mengejar tagihan vendor, dan menahan kepala yang berdenyut. Saya hanya ingin satu hal, sebuah kasur dan tidur yang tenang. Saya mendorong pintu utama rumah klasik bergaya lama itu. Pilar-pilar kayu jati yang mengilap, lantai marmer dingin dari luar. Rumah ini tampak megah. Bagi saya, kemegahan itu sudah lama terasa seperti dinding penjara. Saya melepas sepatu. Saya melangkah gontai menuju tangga, berharap bisa langsung naik ke kamar. Namun harapan itu padam seketika. Di ruang keluarga, di atas sofa kulit, duduk Bu Ratna. Ibu mertua saya, wajahnya segar. Daster sutranya rapi, lehernya dihiasi kalung emas tebal kebanggaannya. Di sebelahnya, Gilang asik dengan ponsel. Seolah istrinya yang baru pulang memeras keringat itu tidak ada. Duduk kau di situ, jangan langsung masuk kamar. Seperti orang tak punya sopan santun. Suara Bu Ratna berat dan angkuh. Saya menelan rasa lelah. Saya meletakkan tas, lalu duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan mertua saya. Ada apa? Bu, saya baru pulang shift malam. Badan saya remuk. Kalau ada yang penting, bisa nanti siang. Tidak bisa, Bu Ratna membentak. Suaranya melengking memecah pagi. Ini urusan penting yang tidak bisa ditunda oleh alasan kantukmu. Buka telingamu lebar-lebar. Anindya, Ibu sudah berdiskusi dengan Gilang. Kami sudah mengambil keputusan mutlak. Ia merogoh laci, lalu melempar buku tabungan biru saya ke meja kaca. Buku itu meluncur jatuh ke dekat kaki saya. Mulai bulan ini, kau wajib menyetor uang sewa 4 juta rupiah setiap awal bulan ke rekening ibu. Kalau kau masih mau numpang tidur, mandi, dan berteduh di rumah ini, kau harus bayar. Saya membelalak. Kantuk saya menguap. 4 juta, itu hampir separuh gaji saya. 4 juta, Bu. Ini rumah suami saya. Saya istrinya. Sejak kapan seorang istri harus membayar sewa untuk tinggal di rumah suaminya sendiri? Jangan banyak membantah. Perempuan tidak tahu diuntung. Bu Ratna meraung. Telunjuknya yang dihiasi cincin giok menunjuk wajah saya. Kau itu cuma orang luar, anak orang miskin yang kebetulan dinikahi anakku. Rumah ini properti warisan keluarga besar kami. Nilainya miliaran. Kau bisa tinggal di sini saja. Sudah kemurahan hati luar biasa dari kami.
Ini bukan panti asuhan, tempat perempuan melarat sepertimu hidup gratis. Kata-kata itu menghujam ulu hati saya. Numpang. Panti asuhan. Perempuan melarat. Saya menatap buku tabungan di lantai. Yang lebih menyakitkan bukan angka 4 juta itu. Yang lebih menyakitkan adalah cara wanita ini menjadikan saya tak lebih dari seorang penyewa kos yang bisa diperas kapan saja. Napas saya mulai memburu. Dada saya naik turun. Saya mengalihkan pandangan dari wajah beringas mertua saya, menatap lurus ke arah pria yang duduk di sofa. Pria yang dulu bersumpah di depan penghulu untuk melindungi saya. Mas, kau diam saja mendengar ibumu bicara seperti itu padaku. Kau membiarkan ibumu menagih uang sewa pada istrimu sendiri. Saya menunggu Gilang meletakkan ponsel. Berdiri. Membela kehormatan istrinya. Namun jawaban yang ia berikan justru menjadi paku terakhir yang menutup peti mati cinta saya untuknya. Gilang akhirnya mengangkat wajah dari layar. Namun pria bergelar kepala rumah tangga itu tidak memancarkan aura pelindung sama sekali. Alisnya berkerut. Seolah permohonan saya hanyalah rengekan anak kecil yang mengganggu waktu santainya. Tidak usah didramatisir, Anindya. Jangan menatapku seolah aku ini penjahatnya. Suaranya santai. Tapi setiap suku katanya mengandung racun. Ibu itu benar. Permintaan beliau tidak berlebihan. Kau tinggal di rumah keluargaku, memakai listrik, air, dan fasilitas di sini. Wajar dong kalau kau ikut membayar, namanya juga rumah tangga. Harus saling mengerti. Saling mengerti. Suara saya meninggi. Jantung saya berdegup sakit. Kontribusi. Setiap bulan saya yang belanja kebutuhan dapur. Saya yang bayar tagihan listrik rumah sebesar ini. Sekarang ibumu menagih sewa kamar 4 juta lagi kepadaku. Apa gajimu sebagai asisten manajer tidak cukup membiayai keluargamu sendiri? Sampai istrimu harus diperas begini. Mendengar gajinya disinggung. Ego Gilang langsung tersentil. Wajahnya mengeras. Ia mengkondongkan tubuh. Menatap saya dengan sorot merendahkan. Kau pikir gajiku turun dari langit? Aku ini punya tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Vania, adikku. Bulan ini butuh biaya besar untuk uang muka mobil barunya. Anak muda seperti dia butuh kendaraan bagus untuk gengsi di kampus. Belum lagi arisan ibu yang harus aku tutupi. Gajiku tidak cukup untuk semua itu. Logika sesat itu membuat saya seperti disambar petir. Saya terdiam. Membeku. Jadi, bisik saya parau. Air mata mulai menggenang di pelupuk saya. Kau membiarkan ibumu memeras uang hasil keringat shift malamku. Hanya untuk membayar cicilan mobil mewah adikmu dan arisan ibumu. Kau mengorbankan masa depan kita demi gaya hidup mereka. Jaga mulutmu. Bu Ratna ikut campur dengan senyum kemenangan. Gajimu sebagai pegawai rumah sakit itu lebih besar dari gaji Gilang. Sudah sewajarnya uangmu dipakai berbakti kepada keluarga suamimu. Toh kau numpang di rumah warisan kami, kalau tidak mau bayar, sana kemasi bajumu dan tidur di kolong jembatan. Gilang mengangguk setuju, melipat tangan di dada. Dengar itu, Anindya, gaji istri adalah milik suami dan uangku adalah milik keluarga. Jangan jadi istri yang pelit. Mulai bulan ini, potong gajimu 4 juta untuk ibu. Keputusanku sudah bulat. Pengkhianatan itu sempurna sudah. Gilang bukan sekedar pengecut. Ia adalah lintah yang dengan sadar menjadikan istrinya mesin uang untuk menghidupi keluarganya. Dan di saat mereka mabuk arogansi, sesuatu yang ganjil terjadi di dalam diri saya. Air mata yang tadi menggenang, perlahan mengering, tanpa sempat menetes. Rasa sakit itu menguap, digantikan oleh ketenangan yang sedingin es. Saya menatap buku tabungan di lantai, lalu menatap wajah mertua dan suami saya bergantian. Keluarga ini menagih sewa atas nama rumah warisan. Bu Ratna membanggakan rumah ini seolah ia ratu absolut. Gilang menyuruh saya pergi jika tidak mau membayar. Mereka tidak pernah tahu sebuah rahasia yang saya kubur rapat-rapat sejak setahun lalu. Mari saya ceritakan apa yang terjadi setahun sebelum pagi penghinaan ini. Setahun lalu, ayah Gilang, mertua laki-laki saya, meninggal dunia karena serangan jantung. Bu Ratna larut dalam duka dan kebanggaan. Ia mewarisi rumah klasik ini.
simbol status keluarga yang selalu ia agung-agungkan. Namun ada satu hal yang almarhum sembunyikan dari istri dan anak-anaknya sampai ke liang kubur. Saya menemukannya secara tidak sengaja. Sebagai manajer keuangan, saya terbiasa membaca dokumen. Suatu sore, sebuah surat datang dari bank. Saya yang menerimanya. Surat itu adalah peringatan terakhir. Rumah ini dijadikan agunan oleh almarhum untuk utang bisnis yang gagal. Nilainya nyaris 5 miliar rupiah. Cicilan sudah macet berbulan-bulan. Dalam waktu kurang dari 40 hari, rumah ini akan disita dan dilelang oleh bank. Saya ingat tangan saya gemetar membaca surat itu. Bukan karena takut, tapi karena saya sadar keluarga ini sedang berdiri di atas jurang tanpa mengetahuinya. Saya bisa saja diam, saya bisa saja membiarkan rumah ini disita, membiarkan Bu Ratna dan anak-anaknya jatuh miskin, lalu pergi. Tapi saat itu, saya masih menyimpan satu hal bodoh bernama cinta. Saya masih percaya bahwa jika saya menyelamatkan keluarga ini, mereka akan menghargai saya. Saya menemui Bu Tari, seorang petugas senior di bank itu. Saya pelajari semua opsi. Ada satu jalan. Jika ada pihak ketiga yang melunasi seluruh tunggakan sebelum lelang, kepemilikan rumah bisa dialihkan secara sah kepada pihak penebus. Saya punya tabungan masa lajang. Hasil 10 tahun bekerja keras sebelum menikah. Ditambah warisan kecil dari almarhum ayah saya di Klaten. Semuanya. Saya mencairkan seluruhnya. Hampir 5 miliar rupiah. Ludes dalam satu transaksi. Saya menebus rumah ini dari jalur lelang. Dan saya melakukannya dengan tenang, di bawah pengawasan notaris bernama Pak Hendra, seorang notaris tua yang sangat teliti. Di hadapan hukum, di atas akta bermaterai berlambang Garuda, rumah klasik ini 100% sah menjadi milik saya. Sertifikat hak milik yang baru, dengan satu nama tercetak di atasnya, nama saya. Lalu, apa yang dilakukan Bu Ratna selama setahun ini? Ia masih mengelus-elus sertifikat lama di dalam lemarinya. Sertifikat yang sudah mati, tak lebih berharga dari selembar fotokopi usang. Ia tidak pernah tahu bahwa rumah yang ia banggakan, rumah tempat ia menagih sewa dengan sombong, sebenarnya sudah menjadi milik menantu yang ia hina. Saya merahasiakan ini bukan untuk gertakan. Saya merahasiakannya karena saya ingin melihat, saya ingin tahu, tanpa beban rumah ini di pundak mereka, akankah keluarga ini memperlakukan saya sebagai manusia? Jawabannya, saya dapatkan pagi ini dengan sebuah buku tabungan yang dilempar ke lantai. Baik, suara saya tiba-tiba terdengar, tenang, nyaris tanpa emosi. Ketenangan yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Jika saja mereka cukup peka untuk menyadarinya. Jika itu maumu, Bu, aku akan membayar uang sewa 4 juta itu setiap bulan. Persis seperti yang kalian minta. Bu Ratna terbahak girang. Gilang tersenyum puas. Merasa otoritasnya menang. Mereka tidak tahu, saya tidak sedang menyerah. Saya sedang mulai menenun tali gantung yang sangat kuat. Saya akan membiarkan para parasit ini berpesta, menikmati uang sewa. Mengumpulkan setiap bukti pemerasan. Sampai tiba saatnya, saya menelanjangi kesombongan mereka dan menendang mereka keluar dari istana yang bukan milik mereka. Keputusan saya menyanggupi sewa itu mengubah seketika atmosfer ruangan. Tawa Bu Ratna meledak, menggema di dinding-dinding rumah klasik itu. Tawa kemenangan dari seekor parasit yang rasa baru menemukan inang abadi untuk dihisap. Nah, begitu dong. Pintar juga menantuku ini, akhirnya. Ia menatap saya dengan pandangan merendahkan, seolah saya pelayan yang baru menyatakan ketundukan. Makanya, kalau kau sadar diri bahwa kau itu miskin dan cuma numpang di rumah warisan keluarga kami, hidupmu akan tenang. Kau boleh tidur di atas sampai kapanpun, asalkan setoran 4 juta itu tidak pernah telat 1 hari. Tapi sebelum saya mulai menenun perangkap, saya ingin satu hal. Saya menatap lurus ke mata mertua saya. Aku akan transfer 4 juta itu hari ini. Bu, namun aku punya satu syarat. Bu Ratna mengernyit. Syarat? Kau ini cuma penyewa. Berani-beraninya mengajukan syarat. Syarat apa?
Sebuah surat perjanjian sewa-menyewa resmi, ditandatangani di atas meterai 10.000. Saya menjawab dengan artikulasi yang sangat jelas. Saya tidak berkedip. Jika ibu menagih uang sewa, layaknya pemilik properti, maka kita harus melakukannya secara profesional. Aku ingin surat itu menyatakan dengan jelas bahwa Ibu Ratna sebagai pihak pertama, pemilik sah rumah ini, menyewakan sebagian rumah kepadaku sebagai pihak kedua, penyewa. Aku hanya butuh jaminan agar ibu tidak tiba-tiba menaikkan harga sewa seenaknya. Mendengar itu, Gilang tertawa meremehkan. Ia menggeleng-geleng menatap saya, seolah saya wanita terbodoh di dunia. Astaga, Anindya, kau ini konyol sekali. Sama keluarga sendiri saja pakai surat bermaterai. Mau main hukum-hukuman? Sudahlah. Bu, turuti saja. Biar dia merasa aman dengan secari kertas tidak bergunanya itu. Toh rumah ini memang milik keluarga kita. Apa susahnya tanda tangan? Bu Ratna mencibir. Ia merasa permintaan saya hanyalah ketakutan wanita tak berdaya. Bawakan kertas dan materinya. Dasar perempuan penuh drama. Ibu, tanda tangani sekarang juga. Biar kau tutup mulut dan langsung transfer uangnya. Ibu harus segera kirim uang itu untuk cicilan mobil Fania siang ini. Mereka tidak tahu. Surat yang mereka anggap tidak berguna itu di tangan saya akan menjadi pisau bermata dua yang paling tajam. Karena di mata hukum, sebuah surat perjanjian sewa bermaterai adalah pengakuan tertulis. Pengakuan Bu Ratna bahwa ia menerima uang dengan dalih menyewakan properti. Dan ketika kelak terbukti, rumah itu sama sekali bukan miliknya. Surat itu berubah nama. Namanya menjadi bukti pemerasan. Saya berjalan tenang menuju tas kerja saya. Saya mengeluarkan selembar kertas, pulpen bertinta hitam, dan selembar materai 10.000 yang memang selalu saya bawa. Saya menulis draft perjanjian itu dengan tangan yang sangat stabil. Setiap kata dirancang dengan teliti. Pihak pertama, pihak kedua, objek sewa, nominal 4 juta per bulan, tanggal. Lalu saya sodorkan kepada mertua saya. Bu Ratna menandatanganinya dengan tawa meremehkan, tanpa membaca satu kata pun. Ia bahkan menempelkan materai itu dengan gerakan kasar. Itulah insiden pertama. Tinta di atas materai itu kering dalam hitungan detik. Dan tanpa ia sadari, ia baru saja membubuhkan tanda tangan di atas surat penahanannya sendiri. Bulan pertama berlalu. Saya transfer 4 juta. Tepat tanggal 1, saya screenshot bukti transfer itu, lengkap dengan keterangan yang saya tulis sendiri di kolom berita transaksi. Saya tulis dengan jelas, pembayaran sewa rumah kepada Bu Ratna. Setiap rupiah meninggalkan jejak digital yang rapi di rekening koran saya. Jejak yang kelak akan saya cetak dan bingkai sebagai barang bukti. Hari-hari berikutnya, kesombongan Bu Ratna semakin menggila. Ia mulai membanggakan setoran saya kepada para tetangga kompleks. Suatu sore, saya mendengarnya berbisik di pagar kepada Bu Sari, tetangga sebelah. Menantu saya itu memang anak orang susah. Untung saya baik hati, masih mau menampung dia. Sekarang dia bayar sewa kamar 4 juta. Loh, ya hitung-hitung indekos di rumah orang kaya. Saya berdiri di balik tirai jendela, mendengar setiap katanya. Saya tidak marah. Saya justru merekam pengakuan itu dengan ponsel di tangan saya. Suaranya jelas. Setiap penghinaan itu menambah tebal map bukti saya. Lalu, Gilang ikut bermain. Suatu malam, ia masuk kamar dengan wajah berkuasa. Ia mengulurkan tangan. Serahkan kartu ATM gajimu padaku. Mulai sekarang, biar aku yang atur. Biar lebih mudah memotong 4 juta untuk ibu setiap bulan. Suami berhak mengatur keuangan istri. Saya menatapnya datar. Lalu saya menyerahkan sebuah kartu ATM. Yang saya serahkan adalah kartu rekening lama yang isinya hampir kosong. Rekening yang sengaja saya pelihara untuk pajangan. Gaji asli dan tabungan saya sudah lama berpindah ke rekening yang tidak pernah ia ketahui. Gilang menerima kartu itu dengan senyum kemenangan. Merasa ia kini menggenggam nyawa finansial istrinya. Padahal yang ia genggam hanyalah cangkang kosong. Insiden berikutnya datang dari Fania. 2 minggu kemudian, sebuah mobil putih mengkilap parkir di halaman. Fania turun dengan kacamata mahal.
memamerkannya kepada teman-temannya lewat video. Mobil itu dibeli dengan uang muka yang berasal dari setoran sewa saya. Fania bahkan dengan ringan berkata di meja makan, "Untung ada Mbak Anindya, berkat uang sewanya. Aku jadi punya mobil." Lumayan ya, punya kakak ipar yang rajin nyetor. Ia tertawa. Ibu dan kakaknya ikut tertawa. Saya hanya tersenyum tipis. Sambil mengetik diam-diam di bawah meja, saya mencatat tanggal, nominal, dan kemana uang itu mengalir. Aliran dana dari pemerasan ke pembelian aset mewah. Sebuah rangkaian yang sempurna di mata penyidik nanti. Lalu, tiba bulan ketiga. Bu Ratna yang merasa saya semakin tunduk, memutuskan menaikkan taruhannya. Anindya, mulai bulan depan, sewa naik jadi 5 juta. Harga rumah di kompleks ini naik. Wajar dong kalau sewanya ikut naik. Saya pura-pura terkejut. Lalu pura-pura merengek sedikit. Saya ingin ia merasa semakin berkuasa. 5 juta. Bu, itu berat sekali. Tapi baiklah. Asal ibu tetap memberi saya kwitansi. Bu Ratna girang. Ia bahkan mulai menulis kwitansi penerimaan uang dengan tangannya sendiri, lengkap dengan tanda tangannya. Setiap kali saya membayar, ia pikir kwitansi itu bukti bahwa ia ratu yang berkuasa. Ia tidak tahu, setiap kwitansi bertanda tangannya adalah satu lagi paku di peti matinya. Sekitar bulan kedua, terjadi sebuah insiden kecil yang nyaris membongkar rencana saya. Gilang mencoba menarik uang dari kartu ATM yang saya berikan. Ia terkejut mendapati saldonya nyaris kosong. Malam itu ia masuk kamar dengan wajah merah padam, membanting kartu itu ke meja. "Apa-apaan ini? Saldonya cuma 200.000. Gajimu kemana? Kau menyembunyikan uang dariku." Saya menatapnya dengan wajah yang sengaja saya buat panik. Saya menggigit bibir, pura-pura takut. Itu rekening lama. "Mas, gaji saya bulan ini sudah habis untuk belanja dapur dan bayar sewa 4 juta ke ibu. Mas tahu sendiri, hampir separuh gaji saya habis untuk setoran. Sisanya untuk listrik dan kebutuhan rumah. Saya tidak punya apa-apa lagi." Gilang menatap saya lama. Lalu ia mendengus, percaya. Ego dan keserakahannya membuatnya tidak pernah curiga bahwa istri yang ia anggap bodoh ini punya rekening lain dengan saldo yang jauh melampaui imajinasinya. Ia mengembalikan kartu itu dengan kasar. "Lain kali, jangan boros. Ingat, gajimu itu untuk keluarga." Saya mengangguk patuh. Di dalam hati, saya tersenyum. Ia baru saja menambah satu lagi bukti. Bukti bahwa ia secara sadar berusaha menguasai penghasilan istrinya. Setiap kata yang ia ucapkan malam itu terekam rapi di ponsel yang saya letakkan di laci yang sedikit terbuka. Penghinaan demi penghinaan terus menumpuk. Suatu malam, sepulang kerja, saya mendapati barang-barang saya dipindahkan dari kamar utama ke ruang belakang yang sempit. Bu Ratna berdiri dengan tangan di pinggang. "Kamar atas itu untuk Fania. Dia butuh ruang luas untuk barang-barangnya. Kau penyewa." "Ya, cukup di belakang. Penyewa tidak boleh banyak menuntut." Saya mengangguk. Saya memindahkan barang saya tanpa protes. Saya tidur di ruang belakang yang dingin. Tapi malam itu, saya menambahkan 1 poin lagi di daftar saya. Pengusiran sistematis. Bukti bahwa saya diperlakukan sebagai penyewa, bukan istri, bukan keluarga. Lalu datang penghinaan paling besar. Suatu pagi, Bu Ratna menagih tambahan biaya. Ia menyodorkan secari kertas berisi angka-angka. "Ini tagihan tambahan, biaya listrik, air, dan perawatan rumah, 3 juta. Kau pakai semua fasilitas ini. Jadi, kau harus bayar. Penyewa wajib menanggung biaya operasional." Total bulan itu, saya membayar 8 juta. Saya membayarnya, dan saya menyimpan kertas tagihan tulisan tangannya. Setiap angka, setiap penghinaan, setiap uang yang berpindah, saya kumpulkan dalam sebuah map coklat tebal. Map yang saya simpan di brankas kantor saya, jauh dari jangkauan mereka. Dan di puncak kesombongannya, suatu malam di meja makan, Gilang menyatakan kalimat yang menjadi penutup. Ia menatap saya dengan sorot berkuasa. "Ingat, Anindya, selama kau hidup di rumah ini, gajimu adalah milik suami.
Uang ibu adalah milik keluarga. Kau hanya alat. Kalau suatu hari kau tidak berguna lagi, kau bisa kami buang kapan saja. Mengerti? Saya menunduk. Saya menjawab pelan, ya. Mas, tapi di bawah meja, jari saya menekan tombol. Saya merekam kalimat itu dari awal sampai akhir. Pengakuan terbuka bahwa mereka memeras saya dan menganggap saya alat yang bisa dibuang. Map coklat saya kini penuh. Surat perjanjian sewa bermaterai. Belasan bukti transfer. Rekaman suara pengakuan. Kwitansi bertanda tangan. Tagihan tulisan tangan. Dan akta asli rumah ini. Atas nama saya. Tersegel rapi. Perangkap saya sudah lengkap. Tinggal menunggu satu momen. Momen ketika saya akan menarik tali gantung itu dan menyaksikan kesombongan mereka tergantung di ujungnya. Momen itu datang pada hari yang tidak pernah mereka duga. Sebuah pagi di akhir bulan, ketika seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Bu Ratna sedang menghitung perhiasannya. Fania memamerkan tas baru. Gilang menonton televisi dengan kaki di atas meja. Saya turun dari ruang belakang dengan pakaian kerja rapi. Tapi hari itu saya tidak berangkat ke rumah sakit. Hari itu, saya membawa tamu. Bel rumah berbunyi. Saya membuka pintu. Masuklah Pak Hendra. Notaris tua berkacamata tebal dengan map kulit di tangannya. Di belakangnya, Bu Tari dari bank dan seorang pria muda berjas yang adalah pengacara saya. Namanya Mas Reza. Bu Ratna mengerutkan kening. Siapa orang-orang ini? Anindya. Kau bawa siapa ke rumahku? Saya menutup pintu di belakang mereka. Saya berjalan ke tengah ruangan dengan tenang. Lalu saya menarik kursi dan duduk. Sementara mereka semua masih berdiri kebingungan. Bu, Mas, Mbaknya, duduklah. Hari ini kita akan menyelesaikan urusan sewa-menyewa kita secara profesional. Persis seperti yang Ibu inginkan. Gilang mematikan televisi. Ia berdiri dengan wajah tidak suka. Anindya. Apa-apaan ini? Kau mempermalukan keluarga di depan orang asing. Pak Hendra membuka map kulitnya. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dengan sampul biru tua dan lambang Garuda emas. Ia meletakkannya di meja kaca. Di tengah-tengah mereka semua. Perkenalkan, saya Hendra, notaris. Saya di sini untuk menjelaskan status hukum rumah ini. Dokumen di hadapan Ibu adalah sertifikat hak milik atas rumah ini. Sertifikat asli yang berlaku sah secara hukum negara. Bu Ratna menyambar dokumen itu. Matanya menyusuri baris demi baris. Lalu tangannya mulai gemetar. Wajahnya yang tadi angkuh perlahan memucat. Ini tidak mungkin. Nama di sini. Kenapa Mama di sini Anindya? Ini pasti palsu. Sertifikat rumah ini ada di lemari saya. Atas nama almarhum suami saya. Saya bangkit dari kursi. Saya berjalan ke arahnya. Saya berbicara dengan suara yang sangat tenang. Tapi setiap kata menusuk seperti pisau es. Sertifikat di lemari Ibu itu sudah mati. Bu, sudah tidak berlaku sejak setahun lalu. Karena setahun lalu, rumah ini disita bank. Almarhum Bapak meninggalkan utang hampir 5 miliar rupiah dengan rumah ini sebagai jaminan. Bank sudah hendak melelang rumah ini. Dan kalian semua hampir tidur di jalanan. Bu Tari melangkah maju. Ia mengangguk. Benar, Bu. Saya petugas dari bank. Rumah ini memang sudah dalam proses lelang setahun lalu. Tunggakannya sudah dilunasi seluruhnya oleh seorang penebus sebelum tanggal lelang. Penebusnya adalah Ibu Anindya. Ruangan itu sunyi total. Fania menjatuhkan tasnya. Gilang berdiri mematung. Wajahnya berubah seputih kertas. Saya menebus rumah ini dengan seluruh tabungan saya. Bu, hampir 5 miliar rupiah. Tabungan masa lajang saya, ditambah warisan ayah saya. Saya keluarkan semuanya untuk menyelamatkan keluarga ini dari kebangkrutan. Dan secara hukum, ketika saya melunasi tunggakan dan menebus dari lelang, kepemilikan rumah ini berpindah sepenuhnya kepada saya. Rumah yang selama ini Ibu banggakan sebagai warisan leluhur sejak setahun lalu adalah 100% milik saya. Tidak. Suara Bu Ratna nyaris tak terdengar. Tubuhnya merosot ke sofa. Kau bohong. Kau pasti mencuri. Kau pasti memasukkan dokumen. Pak Hendra menggeleng dengan tenang. Semua proses ini dilakukan di hadapan saya. Bu, sah, sesuai prosedur hukum.
Tidak ada yang dipalsukan. Akta peralihan hak ini ditandatangani secara resmi. Ibu bisa memeriksanya ke kantor pertanahan kapan saja. Lalu, saya berbalik. Saya berjalan ke tas saya dan saya mengeluarkan map coklat tebal yang sudah saya siapkan berbulan-bulan. Saya membukanya pelan-pelan di hadapan mata mereka yang membelalak. Sekarang, Bu, mari kita bicara tentang uang sewa. Selama berbulan-bulan, Ibu menagih saya uang sewa atas rumah ini, 4 juta, lalu 5 juta, ditambah tagihan-tagihan tambahan. Ibu menerima uang saya dengan dalih menyewakan properti milik Ibu. Saya mengeluarkan surat perjanjian bermaterai itu, dan saya angkat tinggi-tinggi. Tapi rumah ini bukan milik Ibu. Rumah ini milik saya. Artinya, Ibu menerima uang dari saya dengan cara menipu dan memaksa atas properti yang sama sekali bukan milik Ibu. Tahukah Ibu, apa nama perbuatan itu di mata hukum? Namanya pemerasan. Dan surat perjanjian yang Ibu tanda tangani sendiri ini adalah pengakuan tertulis bahwa Ibu melakukannya. Mas Reza, pengacara saya, akhirnya berbicara. Suaranya tegas dan dingin. Saya pengacara Ibu Anindya. Apa yang dilakukan klien saya selama ini adalah mengumpulkan alat bukti. Surat perjanjian sewa bermaterai, belasan bukti transfer, kwitansi bertanda tangan Ibu, rekaman pengakuan suara, dan catatan aliran dana. Semua ini lebih dari cukup untuk membuktikan tindak pidana pemerasan di pengadilan. Ancaman hukumannya, sesuai pasal yang berlaku, bisa mencapai 9 tahun penjara. 9 tahun penjara. 3 kata itu menjadi tikaman terakhir yang menembus jantung Bu Ratna. Dunia wanita itu seketika gelap. Bayangan jeruji besi, sel tahanan, dan baju narapidana berkelebat di matanya. Kesombongan yang ia bangun selama berbulan-bulan dengan uang hasil memeras menantunya kini hancur lebur. Tidak mungkin. Aku tidak mau dipenjara. Bu Ratna menjerit histeris. Ia mencengkeram dadanya. Matanya menatap surat bermaterai yang dulu ia tanda tangani dengan tawa kemenangan. Kini, surat itu telah berubah menjadi surat perintah penahanan dirinya sendiri. Fania menangis ketakutan di sudut ruangan. Impiannya menjadi mahasiswi sosialita. Mobil mewahnya. Semua terasa runtuh dalam sekejap. Mbak, tolong. Aku tidak tahu apa-apa. Mobil itu aku akan kembalikan. Tolong jangan penjarakan Ibu. Saya menatap mereka satu persatu. Wajah saya tidak memancarkan setitik pun rasa iba. Dan kini, tibalah giliran Gilang. Pria yang selama ini berdiri sebagai kepala keluarga, kini terduduk lemas. Menyadari bahwa hukum dan seluruh bukti pidana berada di tangan istrinya. Sisa ego lelakinya benar-benar mati. Ia merangkak. Pria yang dulu dengan pongah menyebut saya perempuan miskin yang numpang hidup, kini menyeret lututnya di atas lantai marmer. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Ia berhenti tepat di depan ujung sepatu saya, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Anindya, istriku, ampuni aku. Suaranya pecah dan bergetar. Aku pria bodoh. Aku tidak tahu kalau kau yang menyelamatkan keluargaku dari kebangkrutan. Tolong, cabut ancaman hukum itu. Kasihan Ibu, dia sudah tua. Dia bisa mati di dalam sel. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mengusir Ibu dan Fania dari sini. Kita berdua bisa hidup bahagia di rumah ini. Kau pemiliknya. Aku akan jadi pelayanmu seumur hidup. Mendengar pengkhianatan instan dari anak kandungnya sendiri, Bu Ratna yang sedang meringis di sudut ruangan langsung menjerit murka. Anak durhaka, kau mau membuang ibumu demi perempuan ini. Kau sendiri yang bilang gajinya pantas diperas. Tapi jeritan itu terbungkam oleh batu kerasnya. Wanita tua itu hampir kehabisan napas. Saya menatap Gilang yang masih bersujud di kaki saya. Wajah saya dingin. Dengan gerakan cepat dan penuh rasa jijik, saya menarik kaki saya menjauh dari tangannya. Jangan pernah sentuh aku dengan tangan dan mulut kotormu. Gilang, suara saya menggelegar membelah ruangan. Bidadari, katamu. Saat ibumu memeras keringatku, kau menyebutku beban. Saat kau pikir aku hanya alat yang bisa dibuang, kau membuangku tanpa ragu. Dan sekarang, saat kau sadar,
kau akan kembali menjadi pria miskin tak berguna. Kau merangkak mencium kakiku. Kau bukan manusia, Gilang. Kau parasit paling hina yang pernah aku kenal. Saya kembali ke tas saya. Saya menarik keluar sebuah amplop coklat tebal berlogo Pengadilan Agama dengan tatapan sedingin es. Saya melemparkannya tepat ke wajah Gilang yang masih terkapar. Sesuai keinginanmu, aku sudah mengurus semuanya. Itu surat gugatan cerai. Pengacaraku sudah mendaftarkannya secara resmi subuh tadi. Pernikahan menjijikan ini sudah berakhir. Berakhir tepat saat kau membiarkan ibumu melempar buku tabunganku ke lantai. Mata Gilang terbelalak menatap amplop itu. Ia menggeleng brutal, menolak kenyataan bahwa ia baru saja kehilangan istri, rumah 5 miliar, dan seluruh masa depannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Saya melirik jam tangan saya, lalu saya menatap ketiga manusia itu bergantian dengan otoritas penuh seorang pemilik. Aku berikan kalian bertiga waktu 60 menit. 1 jam untuk mengemasi barang kalian. Dan dengar baik-baik, kalian hanya boleh membawa pakaian yang menempel di badan. Dan baju-baju yang kalian bawa sebelum aku menebus rumah ini. Semua perabot, semua elektronik. Bahkan tas mewah dan perhiasan yang Ibu dan Fania beli dari uang sewaku akan aku sita untuk mengganti kerugian. Jika ada satu barang milikku yang kalian curi, aku akan menambahkan pasal pencurian ke dalam laporan pidana. Fania menangis sesenggukan. Mbak, kami mau tinggal di mana? Kami tidak punya uang sepeser pun. Di kolong jembatan. Sama persis seperti tempat yang ibumu sarankan untukku 3 bulan lalu. Saya menjawab tanpa ampun. Menelanjangi kembali kata-kata biadab mertua saya. 60 menit. Jika lewat 1 detik pun, kalian masih ada di properti saya. Saya sendiri yang akan menelpon polisi dan menyerahkan semua bukti pemerasan ke meja penyidik. Dan kalian tahu, saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Ancaman penjara yang nyata itu memicu kepanikan luar biasa. Rasa takut akan jeruji besi mengalahkan rasa malu dan gengsi mereka. Dengan napas terengah, Bu Ratna, Gilang, dan Fania bangkit dari lantai. Mereka berlarian, saling bertabrakan, menaiki tangga. Ceritane, tangisan, dan suara barang dibanting terdengar dari lantai atas. Sebuah simfoni kekacauan dari komplotan parasit yang sedang diusir dari surga yang bukan milik mereka. Pak Hendra, Bu Tari, dan Mas Reza memandang saya dengan penuh hormat. Mereka pamit undur diri, meninggalkan rumah itu dengan tatapan jijik bagi ketiga benalu yang tersungkur. Saya mengantar mereka sampai pintu, dan saya berterima kasih dengan tulus. Selama 60 menit itu, saya duduk tenang di sofa kulit yang dulu menjadi singgasana kesombongan Bu Ratna. Saya menyeduh teh untuk diri saya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Saya menikmati secangkir teh di rumah ini sebagai pemilik, bukan sebagai penyewa, bukan sebagai pelayan. Saya teringat malam-malam saya pulang shift dengan tubuh remuk, hanya untuk disuruh memijat kaki mertua. Saya teringat setiap suap nasi yang terasa pahit karena tatapan merendahkan. Saya teringat saat saya keguguran 2 tahun lalu. Dan Bu Ratna malah berkata bahwa rahim perempuan miskin memang lemah. Gilang saat itu hanya diam, selalu diam. Diamnya yang membunuh perlahan. Saya menyesap teh saya. Semua kenangan pahit itu kini terasa ringan, karena keadilan akhirnya ada di tangan saya. 1 jam kemudian, pintu utama terbuka lebar. 3 sosok yang kemarin merasa seperti penguasa dunia, kini berjalan terseok keluar dari pekarangan. Bu Ratna tidak lagi memakai perhiasan emasnya, lehernya kosong. Ia memeluk sebuah tas plastik berisi beberapa lembar daster. Fania hanya membawa 1 koper kecil. Wajahnya bengkak karena menangis. Dan Gilang memanggul ransel butut. Terus menunduk menahan malu dari tatapan para tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Bu Sari, tetangga yang dulu mendengar Bu Ratna membanggakan uang sewa saya, kini berdiri di pagar dengan mulut menganga. Ironi itu terasa lengkap. Wanita yang dulu pamer menampung menantu miskin, kini menjadi tunawisma yang diusir oleh menantu itu. Di ambang pintu, Bu Ratna berhenti sejenak.
Ia menoleh ke arah saya dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Kau akan menyesal, Anindya. Kau membuang suamimu, kau membuang keluarga. Saya menatapnya dengan tenang. Tidak. Bu, saya tidak membuang keluarga. Saya tidak pernah punya keluarga di rumah ini. Yang saya buang hari ini hanyalah 3 benalu yang selama 8 tahun menghisap darah saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa lega. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya membuang muka, lalu melangkah keluar dengan tubuh bergetar. Gilang sempat menoleh. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Tapi saya sudah memalingkan wajah. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan kepada pria yang sudah mati di mata saya. Begitu langkah kaki terakhir mereka melewati pagar besi. Saya mendorong pintu kayu jati yang kokoh itu. Saya menguncinya dari dalam dengan bunyi klik yang sangat mantap. Bunyi itu terasa seperti penutup sebuah bab panjang yang menyiksa. Saya berdiri sendirian di tengah rumah yang kini sepenuhnya milik saya. Angin pagi berembus dari jendela yang saya buka lebar-lebar, menyapu bersih aroma kebusukan yang selama ini memenuhi rumah ini. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa seperti rumah, bukan penjara. Hari-hari setelah itu berjalan dengan damai. Saya tidak mencabut laporan pemerasan. Tapi saya juga tidak memenjarakan Bu Ratna. Saya membuat kesepakatan melalui pengacara. Mereka harus menandatangani surat pernyataan mengembalikan seluruh uang yang pernah mereka peras dari saya dan tidak pernah lagi mengganggu hidup saya. Sebagai gantinya, saya menahan laporan pidana itu, menggantungnya di atas kepala mereka seumur hidup. Sebuah pedang yang akan jatuh kapanpun, mereka berani muncul kembali. Gilang. Saya dengar. Kembali tinggal di kontrakan sempit bersama ibu dan adiknya. Asisten manajer yang dulu sombong itu, kini harus menanggung 3 mulut dengan gaji pas-pasan. Fania terpaksa menjual mobil mewahnya untuk membayar utang. Impiannya menjadi sosialita pupus. Dan Bu Ratna, ratu yang dulu mengelus sertifikat palsu di lemarinya, kini tidak punya apa-apa selain penyesalan. Proses perceraian saya berjalan lancar karena saya memegang semua bukti dan karena Gilang tidak punya apapun untuk diperebutkan. Hakim mengabulkan gugatan saya dengan cepat. Saya kembali menjadi Anindya, bukan menantu siapa-siapa, bukan istri siapa-siapa, hanya Anindya. Seorang wanita merdeka dengan rumah sendiri dan harga diri yang utuh. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, ada satu kejadian yang ingin saya ceritakan kepada kalian. Karena dari situlah saya benar-benar memahami betapa busuknya keluarga yang dulu saya panggil keluarga. Suatu sore, Bu Ratna datang lagi ke rumah saya sendirian. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Wajahnya yang dulu angkuh, kini tirus dan tua. Saya membuka pintu, tapi saya tidak mempersilakannya masuk. Saya berdiri di ambang, menatapnya datar. Anindya, katanya dengan suara serak. Ibu datang baik-baik. Ibu minta maaf atas semuanya. Tapi ibu mohon, kasihani ibu. Vania sakit. Dia butuh biaya berobat. Gilang juga kehilangan pekerjaannya. Kami benar-benar tidak punya apa-apa. Bolehkah ibu tinggal di sini lagi? Kau punya rumah sebesar ini. Masa kau tega membiarkan mertuamu menderita? Saya hampir tertawa mendengar kata mertua keluar dari mulutnya. Wanita ini, yang dulu menyebut saya penyewa, perempuan melarat, panti asuhan, kini menggunakan kata mertua untuk meminta belas kasihan. Logika yang sama bengkoknya seperti dulu. Bu, kata saya, tenang dulu. Saat saya pulang shift dengan tubuh remuk, ibu menagih saya 4 juta dan menyebut saya numpang. Saat saya keguguran, ibu bilang rahim saya lemah karena saya miskin. Saat saya butuh tempat tidur, ibu mengusir saya ke ruang belakang demi Vania. Sekarang ibu menyebut saya keluarga hanya karena ibu butuh sesuatu dari saya. Apakah ibu pikir saya sebodoh itu? Bu Ratna menunduk. Air matanya menetes. Tapi saya sudah terlalu sering melihat air mata buaya wanita ini. Saya tidak akan memenjarakan ibu, karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya berurusan dengan kebusukan kalian. Tapi saya juga tidak akan pernah membiarkan kalian masuk lagi ke dalam hidup saya. Pulanglah, Bu. Dan jangan pernah kembali, karena
Kalau ibu memaksa, map coklat saya masih ada dan penyidik akan dengan senang hati membukanya. Saya menutup pintu dengan pelan, tidak dibanting, karena kemarahan saya sudah habis. Yang tersisa hanya ketenangan seorang wanita yang akhirnya bebas. Saya mendengar langkah kaki Bu Ratna menjauh, terseok di luar pagar. Itu adalah terakhir kalinya saya melihat wajahnya. Malam itu, saya duduk di teras rumah saya. Rumah yang saya tebus dengan air mata dan kerja keras 10 tahun. Saya menyeduh teh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kelegaan. Tangis seorang manusia yang akhirnya pulang ke dalam dirinya sendiri. Saya teringat nasihat almarhum ayah saya dulu di Klaten. Beliau pernah berkata, "Dek, kesabaran itu bukan kelemahan. Kesabaran adalah ketika kau menahan diri, bukan karena kau tidak bisa melawan, tapi karena kau sedang menunggu waktu yang tepat untuk melawan dengan cara yang benar." Saya menjalani 8 tahun penghinaan dengan kesabaran itu. Dan ketika waktunya tiba, saya melawan. Bukan dengan teriakan atau air mata, tapi dengan hukum, dengan bukti, dan dengan kepala tegak. Setahun setelah perceraian itu, hidup saya berubah total. Saya naik jabatan di rumah sakit menjadi kepala bagian keuangan. Saya merenovasi rumah ini, mengganti sofa kulit lama yang penuh kenangan buruk dengan perabot baru yang hangat. Saya menanam bunga di halaman yang dulu hanya berisi pilar-pilar dingin. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini benar-benar menjadi rumah. Saya juga belajar bahwa keadilan sejati bukanlah balas dendam yang membabi buta. Saya bisa saja memenjarakan Bu Ratna, menghancurkan hidup Gilang sampai ke akar. Tapi saya memilih untuk membiarkan mereka hidup dengan penyesalan mereka sendiri. Karena terkadang hidup dalam kemiskinan dan rasa malu yang mereka ciptakan sendiri jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai seseorang dari kondisi ekonominya. Dan jangan pernah sekalipun meremehkan seorang perempuan yang terlihat diam dan penyabar. Karena diamnya seorang perempuan cerdas bukanlah kelemahan. Diamnya adalah strategi. Ketenangannya adalah senjata yang paling mematikan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Diperas, dihina, dianggap penyewa di rumah suaminya sendiri, dipaksa menyerahkan hasil keringatnya demi gaya hidup keluarga yang tidak pernah menghargainya. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Kalian tidak sendirian, dan kalian tidak harus diam selamanya. Kumpulkan keberanian kalian, pelajari hak-hak kalian, karena hukum tidak pernah memihak kepada yang paling keras berteriak, melainkan kepada yang paling lengkap memegang bukti. Ada juga banyak suami seperti Gilang di luar sana, pria yang lebih memilih membela ibunya yang serakah daripada melindungi istri yang berkorban segalanya. Pria yang menganggap gaji istri sebagai hak miliknya dan menganggap istri sebagai alat yang bisa dibuang. Kepada para suami seperti itu, ingatlah, wanita yang paling sabar adalah wanita yang paling berbahaya ketika kesabarannya habis. Dan ketika ia pergi, ia tidak akan pernah kembali. Ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna, wanita yang membanggakan harta yang bukan hasil keringatnya sendiri, yang menindas menantu demi kesombongan semu. Kepada mereka, hukum karma selalu punya cara yang elegan untuk menagih. Dan seringkali, tali yang menjerat leher mereka adalah tali yang mereka pintal sendiri dengan tangan mereka sendiri. Hari ini, saya, Anindya, berdiri sebagai pemilik tunggal rumah ini. Bukan menantu siapa-siapa, bukan istri siapa-siapa, hanya seorang wanita merdeka yang akhirnya menemukan kedamaian. Bu Ratna kini hidup dalam penyesalan di kontrakan sempit. Gilang menanggung beban keluarganya sendirian, dengan masa depan yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dan Fania belajar dengan cara yang keras, bahwa gengsi yang dibangun dari uang hasil memeras orang lain tidak akan pernah bertahan lama dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi seperti Bu Ratna yang serakah, atau menjadi seperti Anindya yang sabar dan cerdas. Roda kehidupan selalu berputar. Hari ini, kita mungkin di bawah, tapi jangan pernah biarkan siapapun meyakinkan kalian
bahwa kalian akan selamanya di sana. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati kalian, atau jika kalian pernah merasakan penghinaan serupa, ceritakanlah pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi perempuan lain yang sedang berjuang dalam diam. Jangan lupa tekan tombol suka. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah pembalasan yang elegan berikutnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Malam itu, di ruang tamu rumah mewah kawasan Pondok Indah, seorang perempuan ditampar oleh suaminya sendiri. Ditampar di depan mertua dan adik iparnya, lalu diusir keluar, seolah dia hanya pembantu yang lancang. Tapi mereka bertiga lupa satu hal. Perempuan yang baru saja mereka hina itu adalah pemilik sah rumah ini. Pemilik sah seluruh isinya. Dan pemilik sah perusahaan yang selama ini menggaji mereka semua. Namanya Maharani Sastra. Dan malam ini, kesabaran 7 tahunnya baru saja habis. Apa yang terjadi setelah tamparan itu akan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Karena terkadang, orang yang paling sabar adalah orang yang paling berbahaya ketika akhirnya memutuskan untuk berhenti memaafkan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali. Kalau kalian suka kisah karma yang tertata rapi sampai detik terakhir, tekan tombol like dan subscribe dulu. Tulis kota kalian di kolom komentar, supaya saya tahu dari mana kalian menonton. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maharani Sastra, 41 tahun. Direktur utama sebuah perusahaan distribusi farmasi di kawasan Kuningan. Sudah 7 tahun saya menjadi istri Reza Wijaya. Dan sudah 7 tahun pula saya belajar satu hal pahit. Ada rumah yang dindingnya dingin, bukan karena pendingin ruangan. Sore tadi rapat pemegang saham berlangsung sampai lewat pukul 7. 3 klien membatalkan kontrak dalam 1 minggu. Saya yang harus menambal semuanya. Kepala saya berdenyut sejak siang, tapi istirahat adalah barang mewah yang belum boleh saya nikmati. Mobil saya masuk ke pelataran rumah ketika langit sudah gelap penuh. Saya tidak langsung turun. Saya sandarkan kepala ke jok, menutup mata sebentar. Di balik pagar besi yang tinggi itu, ada dunia yang lebih melelahkan daripada ruang rapat manapun. Rumah ini besar. Lampu kristal di ruang tengah, karpet tebal dari luar negeri, perabotan yang harganya bisa membeli mobil baru. Semua ini saya bangun sendiri, dari nol. Dari kantor, sewa 2 petak di Tebet, 12 tahun lalu. Tapi di dalam rumah ini, saya tidak pernah diperlakukan sebagai pemiliknya. Saya dorong pintu kayu jati berukir itu. Hawa dingin menyapa. Dan di sofa kulit, seperti biasa. Bu Lastri sudah menunggu. Ibu mertua saya mengenakan daster sutra yang saya belikan bulan lalu, lengkap dengan kalung emas yang juga saya beli. Televisi besar menyala dengan volume tinggi. Baru pulang kamu, Maharani. Suaranya mengalahkan suara televisi. Nadanya tajam, penuh sindiran yang tidak pernah ia sembunyikan. Iya, Bu. Hari ini banyak masalah di kantor. Beberapa klien membatalkan kontrak. Jadi saya harus mengurus semuanya sampai larut. Saya jawab pelan. Saya tahan dada saya yang mulai panas. Bu Lastri mendengus. Sama sekali tidak peduli. Alasan, perempuan yang sibuk kerja sampai malam itu bukan istri yang baik. Suamimu pulang dari tadi, makan sendirian. Tidak ada yang melayani. Saya menelan kalimat itu. Reza pulang jam berapapun, selalu ada masakan hangat. Saya yang menyuruh Mbak Asih menyiapkannya. Tapi di mulut Bu Lastri, semua kebaikan saya berubah menjadi kesalahan. Dari arah dapur muncul Fania, adik ipar saya, 32 tahun, belum bekerja sehari pun dalam hidupnya. Dia menggigit apel sambil menatap saya dari atas ke bawah. Mbak Rani, tagihan kartu kreditku belum dibayar, ya. Kemarin ditolak di butik. Dia bicara santai, seolah uang saya adalah uang miliknya. Saya menarik napas. Bannya, bulan ini sudah 3 kali. Mbak rasa kamu perlu mulai mengatur sendiri. Wajah Fania langsung berubah. Wah, pelit sekarang. Padahal dulu waktu masuk keluarga ini kamu apa? Tidak punya apa-apa. Saya hampir tertawa mendengarnya. Tidak punya apa-apa.
Padahal rumah yang sedang ia tinggali ini berdiri atas nama saya. Tapi saya diam. Saya sudah terlalu lelah untuk meluruskan dongeng yang mereka ciptakan sendiri. Saya melangkah menuju dapur, ingin minum air putih sebelum naik ke kamar. Di meja makan, piring kotor bekas makan malam mereka bertumpuk. Tidak ada yang membereskan. Mbak Asih, pembantu kami, sudah pulang sore tadi karena ibunya sakit. Maka piring-piring itu menunggu saya, selalu menunggu saya. Maharani, panggil Bu Lastri dari ruang tengah, tanpa menoleh dari televisinya. Cuci piring itu sekalian, jangan biarkan kotor sampai pagi. Kamu ini perempuan, masa begitu saja tidak becus? Saya berdiri menatap tumpukan piring itu. Tangan saya masih memegang tas kerja yang berisi laptop dan dokumen rapat bernilai miliaran rupiah. 3 jam lalu, saya memimpin negosiasi yang menentukan nasib ratusan karyawan. Dan sekarang, di rumah saya sendiri, saya diperintah mencuci piring seperti pembantu yang lupa tugasnya. Saya letakkan tas, menyingsingkan lengan blazer, dan mencuci semua piring itu satu persatu. Bukan karena saya takut pada Bu Lastri, tapi karena malam itu saya masih percaya bahwa mengalah adalah cara menjaga rumah tangga tetap utuh. Saya belum tahu bahwa rumah tangga yang harus dijaga dengan menginjak harga diri sendiri sebenarnya sudah lama runtuh. Selesai mencuci, saya naik ke kamar dengan kaki yang terasa berat. Di tangga, saya berpapasan dengan Fania yang turun sambil menelpon temannya. Iya, nanti aku traktir di kafe yang baru itu. Tenang, kakak iparku yang bayar. Dia kan kaya, katanya tertawa. Sengaja cukup keras agar saya dengar. Saya berhenti 1 detik di anak tangga itu. Lalu, saya lanjutkan langkah. Sudah biasa. Semua sudah biasa. Dan justru karena sudah biasa itulah, saya tidak sadar betapa banyak yang telah saya korbankan demi sebuah kata bernama keluarga. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 7 tahun lalu, saya bertemu Reza di sebuah seminar bisnis. Saat itu dia karyawan biasa di perusahaan logistik. Sopan, perhatian, dan tampak tulus. Saya yang sudah punya perusahaan sendiri justru tertarik karena dia tidak silau pada harta saya. Setidaknya, itu yang saya kira. Saya membangun perusahaan saya dari benar-benar nol selepas kuliah. Dengan modal pinjaman dari ayah yang tidak seberapa, saya menyewa kantor 2 petak di Tebet. Saya yang menjadi direktur sekaligus pesuruh. Saya yang menelpon klien, menyusun proposal, mengantar barang, sampai mencuci gelas tamu. Bertahun-tahun saya bekerja tanpa libur, sampai perusahaan distribusi farmasi itu tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di bidangnya. Setiap rupiah dari kekayaan saya tahu persis dari mana asalnya. Karena saya sendiri yang meneteskan keringat untuk itu. Maka ketika saya bertemu Reza yang sederhana, saya pikir saya menemukan seseorang yang menghargai kerja keras. Seseorang yang mencintai saya, bukan rekening saya. Betapa salahnya saya. Sebelum menikah, ayah saya, Pak Sastra, pendiri grup usaha keluarga, meminta satu hal. Beliau ingin Reza menandatangani perjanjian pranikah. Bukan karena tidak percaya, kata ayah, tapi karena seluruh aset, termasuk rumah dan saham perusahaan, adalah milik pribadi saya yang dibangun sebelum pernikahan. Perjanjian itu menyebut dengan jelas, jika terjadi perceraian atau jika terbukti ada pengkhianatan, seluruh harta tetap menjadi milik saya sepenuhnya. Reza menandatanganinya tanpa ragu saat itu. Aku menikahimu karena cinta, bukan karena harta, katanya sambil tersenyum. Saya percaya. Saya simpan dokumen itu di brankas. Lalu, saya lupakan. 7 tahun. Setahun setelah menikah, Bu Lastri pindah ke rumah kami, katanya, sementara, sambil menunggu rumahnya di kampung direnovasi. Renovasi itu tidak pernah selesai. Lalu Fania ikut pindah. Lalu rumah saya yang dulu tenang, berubah menjadi medan yang setiap hari menguji kesabaran. Awalnya saya menerima mereka dengan tangan terbuka. Saya pikir, inilah artinya menikah. Menerima keluarga pasangan sebagai keluarga sendiri. Saya siapkan kamar terbaik untuk Bu Lastri. Saya belikan Fania segala yang ia minta. Saya kira dengan kebaikan saya akan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Saya salah.
Semakin saya baik, semakin mereka menuntut. Kamar terbaik dianggap kurang luas. Mobil yang saya belikan dianggap kurang mewah. Setiap pemberian saya disambut bukan dengan terima kasih, melainkan dengan daftar permintaan berikutnya. Dan ketika sekali saja saya menolak, saya langsung dicap pelit, sombong, dan tidak tahu diri. Yang paling menyakitkan bukan tuntutan mereka, tapi perubahan Reza, pria yang dulu membela saya, perlahan berbalik. Setiap kali ada perselisihan antara saya dan ibunya, Reza selalu memilih ibunya. Dia ibuku. Rani, kamu harus mengalah, katanya. Selalu saya yang harus mengalah. Tidak pernah sekalipun mereka yang diminta mengerti posisi saya. Saya ingat satu malam ketika saya pulang larut karena harus menyelesaikan laporan keuangan tahunan. Bu Lastri menyambut saya di pintu dengan amarah. Perempuan macam apa pulang malam-malam begini? Tidak tahu malu. Saya coba jelaskan, saya bekerja. Dia menjawab, kerja. Kerja. Suamimu di rumah butuh dilayani, bukan ditinggal kerja terus. Dan Reza yang berdiri di belakang ibunya hanya diam. Selalu diam. Saya juga ingat lebaran tahun lalu. Bu Lastri mengundang seluruh kerabat dari kampung untuk menginap. Hampir 20 orang. Selama 10 hari. Semua biaya dari makan, parcel, sampai uang amplop untuk anak-anak mereka jatuh ke pundak saya. Saya yang harus menyiapkan opor, rendang, dan ketupat untuk puluhan tamu, sambil tetap bekerja dari rumah. Tidak ada satupun yang mengucapkan terima kasih. Yang ada justru bisik-bisik di belakang saya. Menantu kok kerja terus? Tidak mengurus suami. Sombong, merasa kaya. Saya dengar semuanya. Saya telan semuanya. Demi nama baik, demi kata orang. Kalimat yang sama yang selalu memenjarakan saya. Mereka semua hidup dari saya. Listrik, makan, mobil, liburan, perhiasan, semua dari rekening saya. Tapi semakin saya memberi, semakin mereka menganggap itu kewajiban. Dan Reza berubah perlahan. Dari pria sopan menjadi laki-laki yang menyandarkan seluruh hidupnya pada nama besar istrinya, sambil malu mengakuinya. Ada banyak luka kecil yang menumpuk selama 7 tahun itu. Luka yang sendiri-sendiri terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan, cukup untuk menenggelamkan siapapun. Saya ingat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saya pulang lebih awal, membawa kue, berharap kami bisa makan malam berdua. Tapi di rumah, Bu Lastri sudah mengundang seluruh kerabatnya untuk arisan. Kue ulang tahun saya berakhir dibagikan ke tamu-tamu yang tidak saya kenal. Dan Reza sibuk melayani ibunya. Tidak ada yang ingat hari apa itu. Saya makan malam sendirian di kamar, dengan sepiring nasi dan air mata yang saya telan diam-diam. Saya ingat ketika perusahaan saya hampir bangkrut di tahun kelima, saat pandemi menghantam. Saya bekerja siang malam, tidur 3 jam sehari, demi menyelamatkan ratusan karyawan saya. Di saat seperti itu, Bu Lastri justru menuntut saya membelikan Fania mobil baru. Masa adik iparmu naik motor? Malu dilihat tetangga, katanya. Saya jelaskan, perusahaan sedang sulit. Dia menjawab, alasan. Pelit memang dasarnya. Akhirnya, saya berutang untuk membeli mobil itu. Mobil yang malam tadi, akhirnya saya tarik kembali. Saya ingat ketika ayah saya sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Saya ingin Reza menemani saya menjaga beliau. Tapi Reza memilih mengantar ibunya berlibur ke Bali yang sudah direncanakan. Ibu sudah lama ingin liburan. Masa dibatalkan? Katanya. Ayah saya meninggal 3 hari kemudian. Reza tidak ada di sisi saya saat itu. Hanya Pak Tono, pengacara keluarga, yang menemani saya di ruang tunggu rumah sakit. Di hari pemakaman ayah, saya berdiri sendirian. Dan saya bersumpah dalam hati, suatu hari, saya tidak akan pernah lagi membiarkan diri saya diinjak seperti ini. Tapi sumpah, itu selalu kalah oleh satu kalimat yang saya ulang pada diri sendiri. Sabar dulu. Demi rumah tangga, demi nama baik, demi kata orang. Saya tahu
Seharusnya saya bicara sejak dulu sampai malam ini. Ketika kesabaran itu akhirnya kehilangan dasarnya. Malam itu, setelah cekcok soal kartu kredit Vania, saya naik ke kamar. Saya hanya ingin mandi dan tidur. Tapi di kamar, Reza sudah duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya dengan wajah keruh. "Kamu mempermalukan adikku di depan ibu," katanya tanpa menoleh. Saya berhenti di ambang pintu. Aku hanya bilang dia perlu belajar mengatur uangnya sendiri. "Mas, uangnya?" Reza tertawa sinis. "Itu uang keluarga. Kamu pikir karena kamu yang cari, kamu bisa seenaknya." Saya menatapnya lama. Pria di hadapan saya ini sudah bukan Reza yang dulu. "Mas, sudah 7 tahun aku menanggung semua orang di rumah ini. Aku tidak pernah mengeluh. Tapi tolong sekali ini, berdiri di pihakku." Reza bangkit. Wajahnya merah. "Pihakmu? Kamu tahu masalahmu apa? Rani, kamu terlalu sombong karena punya jabatan. Kamu lupa kodratmu sebagai istri." Saat itu, pintu kamar terbuka. Bu Lastri masuk tanpa mengetuk. Diikuti Vania. Rupanya, mereka mendengar dari luar. "Sudah kubilang, Reza," kata Bu Lastri dengan suara tinggi. "Perempuan begini ini tidak bisa dibiarkan. Diberi hati minta jantung. Lihat. Sekarang dia melawan suaminya." "Bu, saya tidak melawan. Saya hanya..." "Dayamite," bentak Bu Lastri. "Di rumah ini, kamu menantu. Kamu harus tahu diri." Saya melihat ke arah Reza. Berharap, untuk terakhir kalinya, dia membela saya. Tapi Reza hanya menunduk. "Dayamite." Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 bentakan. Vania Mayu ikut menimpali. "Mbak Rani memang dari dulu tidak tahu terima kasih. Sok kaya. Padahal numpang di keluarga kami. Numpang." Kata itu menusuk saya. Tapi saya masih diam. Saya pikir malam ini akan berlalu seperti malam-malam buruk lainnya. Saya salah. "Coba dengar, Mas," kata saya. "Mencoba terakhir kali untuk berbicara baik-baik dengan Reza. Aku tidak minta banyak. Aku hanya minta dihargai. Aku yang membiayai rumah ini. Aku yang menanggung semua orang di dalamnya. Apa salah kalau aku minta sedikit rasa hormat?" "Hormat?" Bu Lastri menyahut sebelum Reza sempat menjawab. "Kamu pikir karena punya uang, kamu berhak dihormati. Di keluarga kami, perempuan itu melayani, bukan dilayani. Kamu ini terlalu tinggi hati karena merasa kaya." "Saya tidak merasa apa-apa, Bu. Saya hanya lelah selalu menjadi yang salah." "Jadi sekarang kamu menyalahkan ibu?" Suara Bu Lastri meninggi. "Reza, kamu dengar bagaimana istrimu bicara pada ibumu. Kamu mau diam saja." Saya melihat ke arah Reza, berharap untuk terakhir kalinya dia membela saya. Tapi Reza hanya menunduk. Dayamede. Dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada 1000 bentakan. "Mas," kata saya lirih, hampir berbisik. 7 tahun. Sekali ini saja, tolong. Reza mengangkat wajahnya. Dan di mata itu, saya tidak menemukan sisa cinta apapun. Hanya kelelahan dan kemarahan yang salah arah. "Masalahnya, kamu, Rani. Selalu kamu. Kalau kamu bisa diam dan tahu posisimu, rumah ini tidak akan seberisik ini." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada apapun. Tapi yang lebih buruk baru akan datang. "Mas, kalau kamu laki-laki," kata Bu Lastri lagi, dengan suara yang dingin dan penuh hasutan. "Tunjukkan siapa kepala rumah tangga di sini. Jangan kalah sama perempuan. Diberi hati minta jantung. Beri dia pelajaran." Dan entah setan apa yang merasuki Reza malam itu. Dia menoleh pada saya. Matanya dingin. Lalu tangannya terangkat. Tamparan itu mendarat keras di pipi kiri saya. Suaranya menggema di seluruh kamar. Kepala saya terpaksa menyamping. Sudut bibir saya terasa hangat, berdarah. Ruangan hening sejenak. Bu Lastri tampak terkejut, tapi sedetik kemudian wajahnya berubah puas. Vania menutup mulut, antara kaget dan senang. "Keluar," kata Reza. Suaranya bergetar. "Malam ini kamu keluar dari rumah ini. Biar kamu sadar siapa kamu sebenarnya." Saya berdiri tegak. Pipi saya memerah, bibir saya
berdarah. Tapi saya tidak menangis, saya tidak berteriak, saya tidak memohon. Saya justru tersenyum. Senyum yang tenang, dingin. Senyum yang membuat bulu kuduk Reza tiba-tiba meremang. Karena untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, dia melihat saya tidak takut. Baik, kata saya pelan. Saya keluar. Mereka kira saya kalah. Mereka kira saya hancur. Padahal yang baru saja terjadi adalah ini. Reza dengan tangannya sendiri baru saja menandatangani akhir dari semua kemewahan yang ia nikmati. Perjanjian pranikah itu menyebut satu kata, pengkhianatan dan kekerasan dalam rumah tangga di mata hukum adalah bentuk pengkhianatan yang paling telanjang. Panggung sudah disiapkan, dan aktornya baru saja melakukan kesalahan fatal. Saya tidak membanting pintu, saya tidak meninggalkan air mata. Saya hanya mengambil tas kerja saya, kunci mobil, dan ponsel. Lalu, saya melangkah keluar dari rumah yang berdiri atas nama saya sendiri. Di pelataran, sebelum masuk mobil, saya menoleh sekali. Di balik jendela, saya lihat Bu Lastri sudah kembali duduk di sofa dengan angkuh. Fania tertawa. Reza berdiri mematung, menatap telapak tangannya sendiri, seolah baru sadar apa yang ia perbuat. Terlambat. Mas, malam itu saya menginap di apartemen pribadi saya di kawasan SCBD, tempat yang tidak pernah saya ceritakan pada mereka. Saya bersihkan luka di bibir saya di depan cermin. Lalu saya duduk, membuka laptop, dan mulai bekerja. Hal pertama yang saya lakukan bukan menangis, tapi menelpon Pak Tono, pengacara pribadi keluarga saya selama 20 tahun. Pak Tono, maaf mengganggu malam-malam. Saya butuh Bapak besok pagi, jam 8, di kantor saya. Bawa map perjanjian pranikah saya dengan Reza. Dan siapkan 2 hal lagi, surat gugatan cerai dan dokumen pencabutan seluruh fasilitas atas nama Reza dan keluarganya. Di seberang sana, Pak Tono terdiam sejenak. Bu Rani, apakah Ibu yakin? Ini langkah besar. Saya tidak pernah seyakin ini. Pakistan. Saya tutup telepon. Lalu, saya buka aplikasi perbankan korporat. Saya tatap layar lama. 7 tahun. Saya hela napas. Dan saya mulai menekan satu persatu. Saya buka daftar kartu tambahan yang selama ini terhubung ke rekening saya. Kartu Fania, 2 buah. Kartu belanja, Bu Lastri. Kartu Reza. Satu persatu, saya tandai untuk dinonaktifkan esok pagi. Tepat jam 8, saat bank buka. Bukan malam ini. Supaya mereka tidak curiga lebih awal. Saya ingin mereka memulai hari dengan kemenangan palsu, lalu menyaksikan sendiri kemenangan itu runtuh menjelang siang. Lalu saya buka berkas kepegawaian perusahaan. Nama Reza tercatat sebagai komisaris. Jabatan kosong yang saya berikan dulu hanya agar ia tidak merasa rendah diri. Gaji bulanannya mengalir tanpa ia pernah benar-benar bekerja sehari pun. Saya siapkan surat pemberhentian. Saya juga tandai mobil dinas atas namanya untuk ditarik oleh tim aset perusahaan. Terakhir, saya buka folder yang sudah lama tidak saya sentuh. Folder berisi salinan perjanjian pranikah. Saya baca ulang pasal demi pasal, memastikan setiap kata masih berlaku. Pasal 3, pasal pengkhianatan. Semua masih utuh, masih kuat. Masih menjadi tameng yang ayah saya siapkan jauh sebelum saya tahu betapa saya akan membutuhkannya. Terima kasih, Ayah, bisik saya dalam hati. Bahkan setelah pergi, beliau masih melindungi saya. Saya menutup laptop menjelang pukul 3 pagi. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidur tanpa harus memikirkan amarah siapa yang harus saya redakan esok hari. Saya tidur sebagai pemilik hidup saya sendiri. Esok paginya, dunia Reza dan keluarganya mulai runtuh. Pelan, lalu sekaligus. Hal yang tidak pernah mereka pahami selama ini. Semua fasilitas mereka bukan hak, itu pemberian. Dan pemberian bisa dicabut. Kartu kredit Fania, yang merupakan kartu tambahan dari rekening korporat saya. Saya nonaktifkan jam 8 pagi. Mobil yang dipakai Reza terdaftar sebagai aset operasional perusahaan. Saya tarik.
Kartu akses Bu Lastri ke rekening belanja rumah tangga yang selama ini saya isi tiap bulan. Saya bekukan. Mereka belum sadar. Pagi itu, menurut Mbak Asih yang masih setia melapor pada saya, suasana rumah masih penuh kemenangan. Bu Lastri menyuruh Mbak Asih memasak rendang. Katanya, untuk merayakan kepergian menantu durhaka. Fania merencanakan belanja besar di mall. Reza berangkat ke kantornya dengan dada membusung. Saya biarkan mereka menikmati pagi terakhir mereka di puncak. Karena puncak yang dibangun di atas keringat orang lain selalu runtuh paling cepat. Kabar pertama datang menjelang siang. Fania menelepon saya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan kecuali butuh uang. Mbak Rani, kartuku ditolak lagi. Dan yang satunya juga. Ini pasti ulahmu, kan? Vania, kata saya tenang. Kartu itu kartu tambahan dari rekening perusahaan. Karena kamu bukan karyawan perusahaan dan bukan lagi tanggungan saya. Fasilitas itu dicabut. Mulai hari ini, kalau kamu ingin belanja, gunakan uangmu sendiri. Hening di seberang. Lalu jeritan. Kamu tidak bisa begini. Mama. Saya tutup telepon. Tidak sampai 10 menit. Ponsel saya kembali berdering. Kali ini Bu Lastri. Suaranya menggelegar bahkan sebelum saya sempat bicara. Maharani, apa-apaan ini? Kartu belanja ibu juga diblokir. Ibu mau bayar catering arisan besok pakai apa? Kamu mau mempermalukan ibu di depan seluruh kerabat. Bu, jawab saya. Selama ini, uang belanja itu saya transfer setiap bulan ke kartu yang saya beri pada ibu. Itu uang saya. Mulai sekarang, saya berhenti menyisinya. Soal arisan, mungkin ibu bisa membayarnya sendiri. Bukankah selama ini ibu bilang punya tabungan? Tentu saja Bu Lastri tidak punya tabungan. Selama 7 tahun, ia hanya menumpang pada saya sambil merasa berkuasa. Telepon ditutup dengan bantingan keras. Tengah hari, giliran masalah yang lebih besar muncul di rumah. Mbak Asih mengabari saya lewat pesan singkat. Tagihan kartu kredit Fania bulan lalu, yang selama ini otomatis terpotong dari rekening saya. Kali ini menunggak. Pihak bank menelpon ke rumah. Menagih cicilan tas mewah dan perhiasan yang Fania beli diam-diam. Nilainya puluhan juta rupiah. Fania panik. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk membayarnya. Untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi konsekuensi dari gaya hidup yang selama ini saya tanggung. Sorenya, masalah merembet ke Bu Lastri. Ternyata tanpa sepengetahuan saya. Bu Lastri sering berutang ke warung dan tetangga sekitar. Dengan jaminan nama besar saya. Nanti menantu saya yang bayar. Dia direktur. Begitu katanya selama ini. Begitu kabar bahwa saya sudah pergi dari rumah menyebar. Para penagih mulai berdatangan. Bu Lastri yang biasa berlagak seperti nyonya besar, kini bersembunyi di kamar. Tidak berani membuka pintu. Siangnya giliran Reza. Dia menelpon dengan suara yang berusaha tetap berwibawa, tapi gagal. Rani, mobil kantor ditarik orang tadi. Katanya atas perintah perusahaan. Ada apa ini? Mobil itu aset operasional perusahaan. Mas, diperuntukkan bagi karyawan aktif. Posisimu di perusahaan sudah saya evaluasi. Kamu tidak pernah benar-benar bekerja, hanya menyandang jabatan dan menerima gaji. Mulai hari ini, jabatan itu dihapus. Kamu memecatku. Suaranya naik. Aku, suamimu. Suami yang menamparku semalam dan mengusirku dari rumahku sendiri. Iya. Mas, saya ingat betul rumahmu. Reza tertawa keras. Tapi getir. Itu rumah keluarga. Jangan mengada-ada. Saya diam sebentar. Lalu saya katakan dengan pelan dan jelas. Mas, coba kamu cek satu hal. Sertifikat rumah Pondok Indah itu. Atas nama siapa? Telepon terputus. Dan saya tahu. Saat ini juga. Reza sedang berlari mencari map dokumen yang tidak pernah ia perhatikan selama 7 tahun. Setengah jam kemudian, Reza menelepon lagi. Kali ini nadanya sudah berbeda. Tidak ada lagi suara berwibawa, hanya kepanikan. Rani, aku lihat sertifikatnya atas namamu. Tapi ini pasti bisa kita bicarakan, kan? Maksudku, kita kan suami istri. Harta suami istri itu dibagi. Aku berhak setengah. Mas,
Kamu lupa satu dokumen lagi yang kamu tanda tangani sebelum kita menikah. Coba ingat-ingat. Atau biar nanti pengacara saya yang mengingatkanmu. Saya tutup telepon. Saya tahu. Dalam beberapa menit. Reza akan menggeledah seluruh rumah mencari satu lembar kertas yang selama ini ia anggap tidak penting. Kertas yang malam ini berubah menjadi palu godam yang akan menghancurkan seluruh ilusinya. Menjelang malam, kepanikan di rumah Pondok Indah sudah memuncak. Mbak Asih, yang masih saya percaya, mengirim kabar terakhir hari itu. Bu Lastri dan Fania bertengkar hebat, saling menyalahkan siapa yang membuat saya marah. Fania menyalahkan ibunya yang terlalu keras. Bu Lastri menyalahkan Fania yang bolos. Reza duduk di sofa, menatap perjanjian pranikah yang akhirnya ia temukan di laci, dengan wajah pucat pasi. Ketiga orang yang semalam begitu kompak menginjak saya, kini saling mencakar satu sama lain. Saya membaca pesan itu di apartemen saya yang tenang, sambil menyeruput teh hangat. Saya tidak merasa puas, saya hanya merasa, akhirnya, keadilan sedang menemukan jalannya sendiri. Saya tidak perlu berteriak. Saya tidak perlu membalas hinaan dengan hinaan. Saya hanya perlu berhenti menjadi pondasi bagi orang-orang yang menginjak saya dan membiarkan mereka merasakan sendiri betapa rapuhnya mereka tanpa saya. Esoknya, saya minta Pak Tono mengatur pertemuan resmi. Sudah waktunya semua diselesaikan secara hukum di atas meja dengan dokumen yang tidak bisa dibantah. Tapi sebelum pertemuan itu, ada satu hal lagi yang menguatkan posisi saya. Pagi-pagi sekali, Pak Tono menelepon. Bu Rani, saya sudah ambil rekaman CCTV rumah. Beruntung, sistemnya terhubung ke server kantor, bukan ke perangkat di rumah. Jadi, mereka tidak bisa menghapusnya. Saya hampir lupa. Rumah Pondok Indah dipasangi kamera keamanan di setiap sudut, termasuk di lorong dekat kamar. Saya memasangnya dulu untuk keamanan. Tidak pernah menyangka suatu hari, rekaman itu akan menjadi bukti. Malam itu, kamera di lorong merekam dengan jelas. Reza mengangkat tangan. Tamparan itu. Saya yang terhuyung. Bu Lastri yang tersenyum puas. Semuanya terekam, lengkap dengan suara. Simpan baik-baik, Pak Tono, kata saya. Itu bukti kekerasan yang sah di pengadilan. Digabung dengan hasil visum, posisi mereka tidak punya celah. Bukti itu bukan untuk saya pamerkan, tapi untuk memastikan jika nanti Reza atau ibunya mencoba memutarbalikkan cerita, mengatakan, sayalah yang memulai, mengatakan, sayalah yang kasar. Kebenaran sudah terekam hitam di atas putih. Atau lebih tepatnya, terekam jelas dalam gambar bergerak. Pagi pertemuan, sebelum mereka datang, Mbak Asih mengirim kabar terakhir dari rumah. Para penagih utang Bu Lastri sudah berkumpul di teras sejak pagi. Pemilik warung, rentenir kampung, dan beberapa tetangga yang dulu dipinjami atas nama saya. Bu Lastri tidak berani keluar. Fania bersembunyi di kamar. Dan Reza, yang seharusnya menjadi kepala keluarga, hanya bisa berjanji pada para penagih bahwa utang akan dibayar, entah dengan uang siapa. Inilah yang tidak pernah mereka sadari. Selama ini, seluruh kewibawaan mereka di mata orang lain bukan berasal dari diri mereka sendiri, tapi dari nama besar dan uang saya. Begitu sandaran itu hilang, mereka tidak lebih dari orang-orang yang hidup di atas utang dan kesombongan kosong. Sorenya, mereka bertiga datang ke kantor saya. Bu Lastri, Reza, dan Fania. Wajah mereka sudah tidak ada sisa keangkuhan pagi tadi. Saya minta sekretaris saya, Prati, mempersilakan mereka masuk ke ruang rapat. Pak Tono sudah duduk di sana dengan map tebal di hadapannya. Bu Lastri langsung menyerang begitu pintu tertutup. Maharani, apa-apaan kamu ini? Kamu permalukan keluarga kami. Fania menangis seharian. Reza dipermalukan di kantornya. Saya duduk tenang di ujung meja. Silakan duduk dulu. Bu, kita bicara baik-baik. Untuk terakhir kalinya, aku tidak mau duduk. Bu Lastri tetap berdiri. Cabut semua perintah konyolmu itu sekarang juga. Kamu istri Reza. Hartamu ya, harta keluarga. Saya melirik Pak Tono.
Beliau membuka map, mengeluarkan satu lembar dokumen, dan meletakkannya di tengah meja. Bu Lastri, kata Pak Tono dengan tenang. Ini perjanjian pranikah yang ditandatangani Bapak Reza 7 tahun lalu, di hadapan notaris. Pasal 3 menyebutkan seluruh aset Ibu Maharani, termasuk rumah, kendaraan, dan saham perusahaan adalah harta pribadi yang dibawa sebelum pernikahan. Tidak ada percampuran harta, artinya secara hukum. Tidak ada 1 rupiah pun di rumah itu yang menjadi milik Bapak Reza, apalagi milik Ibu atau Nona Fania. Wajah Bu Lastri memucat. Reza meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Tanda tangannya sendiri ada di sana. Jelas. Tidak terbantahkan. Ini tidak mungkin, gumamnya. Aku tidak pernah baca ini. Kamu menandatanganinya. Mas, kata saya, 7 tahun lalu, sambil bilang, kamu menikahiku karena cinta, bukan harta. Saya masih ingat kalimat itu kata per kata. Pak Tono menambahkan dengan tenang. Bapak Reza, perlu saya jelaskan juga, karena perjanjian ini menyebut klausul pengkhianatan dan kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori itu. Maka dalam perceraian nanti, Bapak tidak berhak atas pembagian harta apapun. Tidak rumah, tidak kendaraan, tidak saham. Semuanya tetap menjadi milik Ibu Maharani. Ini bukan keputusan Ibu Maharani semata. Ini konsekuensi hukum dari dokumen yang Bapak tanda tangani sendiri. Reza terdiam. Wajahnya yang tadi merah, kini pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami betapa dalam jurang yang ia gali sendiri. Selama 7 tahun, ia hidup dalam ilusi bahwa rumah, mobil, dan jabatannya adalah miliknya. Padahal semuanya hanya pinjaman dari perempuan yang ia injak setiap hari. Fania mulai panik. Tapi kami tinggal di sana. Itu rumah kami juga. Kalian tinggal di sana karena saya izinkan. Vania, kata saya. Dan izin itu mulai hari ini saya cabut. Pak Tono, tolong jelaskan. Pak Tono mengeluarkan dokumen kedua. Ini surat pemberitahuan resmi para penghuni rumah di Pondok Indah, yaitu Ibu Lastri dan Nona Fania, diminta mengosongkan rumah dalam waktu 30 hari. Rumah tersebut adalah milik pribadi Ibu Maharani, dan beliau berhak menentukan siapa yang tinggal di dalamnya. Jika dalam 30 hari tidak dikosongkan, kami akan menempuh jalur hukum. Kamu mengusir kami. Suara Bu Lastri bergetar. Kamu mengusir ibu mertuamu sendiri. Saya menatapnya. Tenang, Bu. Semalam, di rumah itu, ibu menyaksikan anak ibu menampar saya. Lalu, ibu menyuruh saya keluar. Saya hanya melakukan persis apa yang ibu minta. Saya keluar. Dan sekarang, giliran ibu yang keluar. Reza tiba-tiba bangkit. Suaranya berubah memohon. Rani, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Aku hilaf semalam. Aku minta maaf. Demi anak kita nanti. Demi. Kita tidak punya anak. Mas, dan setelah 7 tahun, saya bersyukur untuk itu. Saya berdiri. Pak Tono. Dokumen yang terakhir. Pak Tono meletakkan map ketiga di meja. Surat gugatan cerai karena ada bukti kekerasan dalam rumah tangga semalam. Dan saya sudah melakukan visum pagi tadi di rumah sakit. Saya letakkan 1 lembar hasil visum di samping gugatan. Maka berdasarkan pasal pengkhianatan dalam perjanjian pranikah, seluruh tuntutan harta gonogini dari pihak Reza gugur. Mas tidak akan mendapatkan apapun. Bukan karena saya kejam, tapi karena itu yang Mas tanda tangani sendiri. Dengan tangan yang sama yang Mas pakai menampar saya semalam. Reza terduduk lemas. 7 tahun. Rani, masa kamu tega membuang 7 tahun begitu saja? Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa amarah. Tanpa luka. Hanya ketenangan. 7 tahun itu. Mas, saya yang menanggung semuanya. Saya yang membiayai. Saya yang mengalah. Saya yang mencuci piring di rumah saya sendiri sambil dihina. Kamu tahu apa yang kamu korbankan dalam 7 tahun itu? Tidak ada. Jadi, jangan bicara soal membuang. Yang saya buang
hanya beban yang seharusnya tidak pernah saya panggul. Bu Lastri, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba bersuara. Kali ini dengan nada yang sama sekali berbeda. Lirih, memelas. Maharani, "Nak, Ibu? Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Kita ini keluarga. Masa kamu tega mengusir orang tua sepertimu, Ibu? Ibu sudah tua. Mau tinggal di mana?" Saya menatap perempuan yang selama 7 tahun tidak pernah sekalipun memanggil saya dengan kata "nak", yang baru sekarang, ketika semua fasilitas dicabut, mendadak ingat bahwa saya menantunya. "Bu," kata saya, "semalam Ibu yang bilang saya harus tahu diri sebagai menantu. Sekarang saya hanya menempatkan diri sesuai kata Ibu. Saya bukan keluarga. Saya hanya menantu durhaka yang kebetulan memiliki rumah yang Ibu tinggali. 30 hari. Bu, itu sudah lebih dari cukup." Banya, yang sedari tadi menangis, tiba-tiba meledak. "Ini semua gara-gara Mama. Kalau Mama tidak suruh Mas Reza nampar dia, kita tidak akan jadi begini. Sekarang aku harus tinggal di mana? Aku tidak punya uang, tidak punya kerja. Kamu menyalahkan ibumu." "Vania," Bu Lastri balik membentak, "kamu yang boros. Kamu yang utang kemana-mana." Saya menyaksikan keluarga yang semalam begitu kompak menginjak saya, kini saling menyalahkan di hadapan saya. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dendam yang terpuaskan. Tidak ada kemenangan. Hanya kelegaan yang dingin. Seperti udara setelah hujan deras yang terlalu lama tertunda. Ruangan itu sunyi total setelah pertengkaran mereka reda. 3 orang yang semalam begitu yakin mereka memegang kendali, kini duduk seperti kehilangan tanah pijakan. Bu Lastri jatuh terduduk ke kursi. Vania menangis tanpa suara. Reza menatap kosong ke lembar gugatan. Menatap masa depannya yang baru saja runtuh. "Pertemuan ini selesai," kata saya akhirnya. "Pak Tono akan mengurus sisanya. Silahkan keluar." Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, merekalah yang melangkah keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Bukan saya. 30 hari kemudian, rumah di Pondok Indah benar-benar kosong. Bu Lastri dan Vania kembali ke kampung, ke rumah lama yang renovasinya tidak pernah selesai itu. Tanpa kartu kredit, tanpa mobil, tanpa rendang setiap akhir pekan. Hari mereka mengosongkan rumah. Mbak Asi bercerita pada saya. Bu Lastri menangis sambil memarahi semua orang, termasuk supir truk yang mengangkut barang. Vania duduk di pojok, menatap koper-kopernya yang kini hanya berisi pakaian, bukan tas mewah dan perhiasan seperti dulu. Dan Reza yang datang membantu, tidak berani menatap mata Mbak Asih, perempuan yang dulu ia perintah seenaknya. Reza, setelah kehilangan jabatan, mobil, rumah, dan pernikahan, mencoba melamar di beberapa perusahaan. Tapi reputasi sebagai suami yang menumpang nama besar istri lebih cepat menyebar daripada yang ia kira. Tidak ada yang memanggilnya. Kabar terakhir yang saya dengar, dia kembali bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan logistik. Persis seperti saat saya pertama kali bertemu dengannya 7 tahun lalu. Roda itu benar-benar berputar penuh. Bedanya, kali ini tidak ada perempuan kaya yang akan menyelamatkannya. Beberapa bulan setelah perceraian, Reza pernah mengirim pesan pada saya. Isinya permintaan maaf yang panjang dan di akhir, permohonan agar saya memberinya pinjaman modal usaha. Bahkan setelah semua itu, ia masih menganggap saya sebagai sumber uang. Saya tidak membalas pesan itu. Saya hanya menghapusnya, lalu memblokir nomornya. Sama seperti dia menghapus harga diri saya selama 7 tahun. Vania, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, harus mencari pekerjaan. Kabarnya dia menjadi penjaga toko di kota kecamatan dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membeli 1 tas yang dulu ia beli tanpa berpikir. Dia yang dulu menolak mengatur kartu kreditnya sendiri, kini harus menghitung setiap rupiah. Beberapa orang bilang itu kejam. Saya menyebutnya pelajaran yang sudah lama tertunda. Dan Bu Lastri tetap Bu Lastri. Sampai sekarang ia bercerita pada tetangga bahwa menantunya yang jahat
telah merebut segalanya. Tidak pernah sekalipun ia menyebut tamparan malam itu. Tidak pernah sekalipun ia menyebut 7 tahun di mana ia hidup mewah dari keringat menantunya. Tapi saya sudah berhenti peduli pada cerita yang ia karang. Orang yang tidak pernah mau melihat kesalahannya sendiri akan selalu menemukan orang lain untuk disalahkan. Beberapa bulan kemudian, saya berdiri di ruang kerja saya di lantai tertinggi gedung di Kuningan. Jendela kaca besar menampilkan seluruh kota di bawah. Dokumen perceraian sudah resmi. Saya tanda tangani lembar terakhirnya pagi itu, tanpa satu pun rasa sesal. Saya tidak merasa menang. Saya merasa lega, seperti orang yang akhirnya melepas beban yang sudah terlalu lama ia panggul, sambil berpura-pura bahwa beban itu adalah bagian dari dirinya. Rumah di Pondok Indah saya jual. Terlalu banyak kenangan dingin di sana. Saya pindah ke apartemen yang lebih kecil, lebih hangat, yang benar-benar terasa seperti rumah. Malam pertama di sana, saya masak sendiri. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Makanan sederhana yang dulu tidak pernah ada di meja makan mewah saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya makan dalam diam yang tenang, bukan diam yang menahan emosi. Perusahaan saya berkembang lebih baik setelah itu. Mungkin karena saya tidak lagi membawa pulang beban setiap malam. Saya mulai mengembangkan cabang baru, merekrut lebih banyak karyawan. Dan untuk pertama kalinya, saya menikmati pekerjaan saya tanpa rasa bersalah. Saya juga mulai melakukan hal-hal yang dulu tidak sempat. Berkebun di balkon apartemen, membaca buku sampai larut tanpa ada yang membentak, tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa orang bertanya pada saya, apakah saya tidak kesepian? Saya jawab, kesepian itu jauh lebih baik daripada merasa sendirian di tengah rumah yang penuh orang. Selama 7 tahun, saya dikelilingi keluarga, tapi tidak pernah sekalipun merasa benar-benar punya seseorang yang berdiri di pihak saya. Sekarang saya sendiri, tapi saya punya diri saya sendiri seutuhnya, dan itu sudah lebih dari cukup. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran orang yang tulus berkorban memang punya batas. Dan ketika batas itu tersentuh, akibatnya setimpal. Jangan pernah dibutakan oleh keserakahan dan keangkuhan, sampai berani menginjak orang yang selama ini menjadi pondasi hidupmu. Ketika kebaikan dibalas dengan pengkhianatan dan kekerasan, maka kehancuran adalah harga yang harus dibayar. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berada di posisi saya dulu, membiayai seluruh keluarga, namun dianggap menumpang, memberi segalanya, namun dihitung sebagai kewajiban, mengalah terus-menerus, sampai lupa bahwa mereka juga manusia yang berhak dihargai. Jika kalian salah satunya, ingatlah, kebaikan bukan alasan untuk diinjak, dan diam bukan berarti lemah. Kadang diam hanya berarti kita sedang menunggu waktu yang tepat. Ada pula para suami seperti Reza di luar sana, yang lupa bahwa berdiri di belakang istri yang kuat bukanlah aib. Aib yang sebenarnya adalah mengangkat tangan pada orang yang menanggung hidupmu, lalu menyebutnya sebagai kepemimpinan. Kekuatan seorang laki-laki tidak diukur dari seberapa keras ia bisa menampar, tapi dari seberapa setia ia berdiri di sisi orang yang mencintainya. Ada juga para ibu mertua seperti Bu Lastri yang takut kehilangan kuasa atas anaknya, lalu menjadikan menantu sebagai musuh. Padahal menantu yang baik adalah berkah, bukan ancaman. Mereka lupa bahwa tangan yang menyuapi mereka bisa juga berhenti menyuapi kapan saja. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bersyukur atau untuk serakah, untuk menghargai atau untuk menginjak, dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Maharani memilih untuk bersabar selama 7 tahun. Lalu ia memilih untuk berhenti. Dan dalam pilihan untuk berhenti itulah ia menemukan kembali dirinya. Karena pada akhirnya, harga diri seseorang tidak bisa ditukar dengan rumah mewah, mobil, atau apapun. Dan siapapun yang berani menginjaknya, cepat atau lambat, akan membayar harganya dengan lunas. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Maharani malam itu? Apakah ia terlalu kejam atau justru terlambat melakukannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tekan like dan subscribe
supaya tidak ketinggalan kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.